rezekiku, Tuhan dan Rajaku. Menjadi pengatur iman Saya melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku semua. Hati ini Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman. Firman-Mu yang penuh kuasa, sanggup mengubah kehidupan kami pagi hari ini, sanggup menolong kami, sanggup memberkati kami. Mari Kudus kami mengundang Engkau untuk mengambil alih pemberita firman. Kuasai kehidupan hamba-Mu, kuasai lidah bibir hamba-Mu, biar Engkau sedia berkata-kata pada kami pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, berkaryalah. Kami siap dibentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dalam Tuhan. Kita akan buka di dalam Markus 2. Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Di bagian puji firman Tuhan, Markus 2 ayat 1 sampai ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Bahkan mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar akan firman Tuhan dengan tema beriman dan berjuang. Ini di dalam Markus 2 ayat 5, di sana dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau kita melihat di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, sana dikatakan, waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Kita akan belajar bersama-sama definisi tentang beriman dan berjuang. Beriman di sana dikatakan yakin, bukan yakin saja, tapi sungguh-sungguh. Sudah yakin, sungguh-sungguh lagi akan hal-hal yang diharapkan. Jadi kalau saudara ingin mempunyai iman yang berkuasa, kita harus betul-betul yakin, harus betul-betul sungguh-sungguh akan hal-hal yang kita harapkan. Kemudian kalau kita melihat berjuang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Berjuang yaitu artinya berusaha, berikhtiar, sekuat tenaga tentang sesuatu. Jadi kalau kita mempelajari beriman dan berjuang, ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Aku beriman saja, atau aku berjuang saja. Kalau kita katakan aku beriman saja, Yakobus katakan iman tanpa perbuatan dalam mati. Kalau kita katakan aku bisa berjuang dengan sekuat tenaga, berarti kita tidak mempercayai adanya Allah. Berarti kita mempergunakan kekuatan kita, menggunakan logika kita, menggunakan apa yang ada pada kita. Oleh sebab itu, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yaitu antara beriman dan berjuang. Selanjutnya kita akan belajar dari kisah orang lumpuh ini, ya, bagaimana cara untuk mendapatkan mujizat. Yang pertama, kita melihat harus ada namanya kesehatian. Kalau kita ingin memperoleh namanya beriman, berjuang, apa yang kita imankan itu berhasil, kita harus yang pertama harus memiliki kesehatian atau kekompakan atau kerjasama tim. Kita melihat di Indonesia ini lagi boomingnya namanya persepak bolaan atau kesebelasan. Bagaimana tim U20 ya waktu yang lalu mau diselenggarakan, ternyata karena situasi politik dan sebagainya akhirnya tidak jadi tampil U20. Kesebelasan artinya pemain sepak bola ada 11 saudara. Ya, kalau kita melihat bagaimana sekarang lagi ngetren namanya Ronaldo. Seorang Ronaldo pemain sepak bola yang hebat. Dia mewakili dari tim kesebelasan. Tapi seandainya Ronaldo ini dia kan seorang striker, penyerangnya. Kalau dia posisinya merangkap semuanya, waduh, ini penjaga gawangnya kurang bagus, aku akan mundur. Dia akan menjadi kiper, ya. Kemudian dia akan menjadi back. Saudara kasih Tuhan, ini namanya tidak ada kekompakan, tidak ada kerja tim yang baik, kesebelasan yang baik, yang sempurna. Yaitu 11 di antara pemain yang harus ada kerjasama yang luar biasa. Tidak bisa seorang kiper dia menggiring bola, ya kesana kemari memasukkan. Itu namanya bukan kesebelasan, itu namanya kengawuran ya. Pasti dipecat oleh pelatihnya. Jadi tidak ada seorang pemain sepak bola mau karepe dhewe, tidak bisa. Harus ada tim, harus ada kerjasama, harus ada kekompakan. Tidak bisa mencari nama sendiri. Saudara kasih Tuhan, itu pula dalam kehidupan kita. Kita harus ada kekompakan dalam keluarga. Apabila saudara ingin melihat iman saudara bekerja, Tuhan menjawab, harus ada kekompakan, harus ada kerjasama yang baik antara suami, istri, dan anak-anak. Ini harus kita paksakan, ya. Karena kekompakan atau kerjasama ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan diremehkan. Aku berdoa sendirian. Memang Tuhan bisa menjawab apapun. Tapi di sini kita melihat dari kisah orang lumpuh ini, kekompakan itu diperlukan dalam kehidupan kita. Bapak Tuhan katakan 2 orang berkumpul, berarti makin banyak orang berkumpul, makin kuatlah. Ya. Oleh sebab itu di kepresidenan banyak penasehat. Penasehat itu menentukan kebijakan pemerintah. Penasehat itu menentukan majunya negara. Oleh sebab itu, kalau kita ada kekompakan, bersatu hati, berdoa, beriman, luar biasa ada kekuatan. Oleh sebab itu mengapa ada gerakan doa dilakukan di belahan dunia ini? Karena mereka menyadari ada kesatuan hati, ada kekompakan, mendatangkan suatu mujizat, ada mendatangkan terobosan yang luar biasa. Selanjutnya kita melihat untuk mendapatkan mujizat kita memerlukan namanya perjuangan. Dan kalau kita melihat dari kisah ini, bagaimana orang lumpuh ini mempunyai teman, ya. Mereka mempunyai teman atau sahabat. Ada 4 orang sahabat dari orang lumpuh ini. Mereka luar biasa, saling peduli, saling memperhatikan. Bagaimana perjuangannya 4 orang ini tidak egois. Dia tahu kalau sahabatnya sakit, sahabatnya perlu ditolong. Kita tahu kalau orang lumpuh itu tidak berdaya, dia perlu bantuan orang lain. Orang lumpuh ini perlu ditopang,
oleh teman-teman, oleh sahabatnya, sahabat yang sejati. Dia tidak akan meninggalkan temannya dalam kondisi terpuruk. Sahabat yang sejati dia akan selalu memperhatikan bagaimana kesehatan kondisi temannya. Kita melihat bagaimana perjuangannya 4 orang dari teman orang lumpuh ini. Dia begitu berjuang untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Perjuangan itu perlu dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya berpaku tangan, duduk termenung saja melamun, tapi ada suatu upaya perjuangan. Bagaimana 4 orang ini berjuang dengan sekuat tenaga, dengan apa daya yang ada. Dia berjuang agar orang lumpuh ini bisa bertemu Tuhan Yesus. Luar biasa, itu tugas kita. Mungkin kita harus berjuang, bagaimana membawa, tidak usah jauh-jauh, keluarga kita sendiri, mungkin ada istri, anak, saudara. Minimal kita doakan. Tuhan firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu berbuat baik. Suatu saat Tuhan pasti memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan semua. Selanjutnya, surga Tuhan, kita melihat di sini ada pengorbanan. Bagaimana kalau 4 orang ini berkorban yang luar biasa. Yang pertama, kita umpamakan dalam kehidupan sehari-hari ini. Mungkin dia seorang pekerja harian, tukang batu atau kuli bangunan. Dia harus berkorban, mungkin tidak bekerja, tidak mendapat upah. Tapi kita melihat luar biasa dari 4 orang ini. Dia berkorban, walaupun mungkin 1 hari dia tidak mendapat upah. Tapi dia melihat bagaimana kalau temannya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Temannya mendapat pertolongan mujizat, maka 4 orang ini merasakan ada suatu kebahagiaan, ada suatu kepuasan. Saudara Tuhan, pengorbanan memang tidak mudah. Mungkin saat ini Tuhan menuntut bukan uang yang Tuhan minta, mungkin waktu kita. Apakah kita masih mau mengorbankan waktu kita untuk Tuhan? Apakah waktu kita hanya kita habiskan hanya untuk TikTok, Facebook, waduh makin banyak, mungkin tahun ke depan makin banyak lagi. Jadi kita tidak sempat membaca firman Tuhan dan merenungkan, hanya sibuk dengan TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tuhan mau minta, apakah kita mau mengorbankan waktu kita untuk Tuhan? Sekali lagi, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan akan memperhitungkan waktu yang kita korbankan untuk Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hari kita sempatkan, korbankan waktu kita untuk Tuhan. Mungkin kita belajar dengan waktu 10 menit, besoknya tambah 15 menit, setengah jam, 1 jam, dan lain sebagainya. Saudara Tuhan, pengorbanan itu memang sakit, tapi Tuhan mau menantang iman kita. Apakah kita mau berkorban waktu untuk Tuhan? Tidak usah jauh-jauh berkorban tentang harta kita. Apakah waktu kita mau kita korbankan untuk Tuhan? Kemudian selanjutnya yang keempat, saudara Tuhan, setelah orang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus, saya percaya tidak langsung Tuhan katakan langsung jamah, dan pasti ada namanya konseling pelayanan. Di sini kita melihat bagaimana orang lumpuh ini bisa sembuh. Kalau orang lumpuh ini harus bertobat dulu, harus diawali dengan pertobatan, harus ada pengakuan, mungkin ada dosa yang dia lakukan. Memang sakit penyakit tidak harus selalu berhubungan dengan dosa, tapi kita melihat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengakibatkan Adam dan Hawa ini harus bekerja keras untuk mendapatkan upah. Akibat dosa adalah maut. Memang hampir 90% sakit penyakit diakibatkan karena dosa. Oleh sebab itu, orang lumpuh ini bisa sembuh apabila dia betul-betul bertobat. Kemudian selanjutnya, saudara Tuhan, setelah orang lumpuh ini dilayani, kemudian dia bertobat, maka selanjutnya orang lumpuh ini harus mempunyai iman. Kalau dia sudah bertobat, kalau dia tidak mempunyai iman, tidak ada tindakan, maka dia tidak mengalami zaman Tuhan. Oleh sebab itu, iman ini menentukan. Iman kita menentukan untuk mengalami terobosan. Iman kita menentukan kita bisa mengalami namanya mujizat dari Tuhan. Kita harus melangkah seperti orang lumpuh ini. Tuhan katakan, angkat tilammu dan berjalanlah. Apabila seorang lumpuh ini mungkin dia hanya dulu saja, aduh apa bisa aku berjalan, apa bisa aku bisa melangkah.
maka dia tidak akan mengalami terobosan. Oleh sebab itu, iman kita menentukan. Ikan video ini, saya mau keluar, jangan jauh-jauh ya. Saya dari Inggris juga kita bisa melihat seorang analisa ini. Dari saya kita bisa melihat orang membongkar bagaimana caranya gereja ini dibongkar. Orang membongkar bagi sini terjadi kakak. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Di sini kita melihat teman-teman itu dia begitu dengan Tuhan. Ada jiwa yang bisa diselamatkan, ada jiwa yang bisa dipulihkan seperti Tuhan ini. Ini pengorbanan yang begitu besar. Kan Tuhan, kita melihat bagaimana rumah yang ditempati oleh masyarakat. Banyak ahli Farisi yang tidak suka dengan Tuhan. Orang Farisi itu mengancam kebaikan dari Tuhan Yesus. Itulah dalam kehidupan kita. Mungkin waktu kita sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan. Banyak orang tidak suka. Tuhan, itu adalah tantangan bagi kita. Mulai seperti dalam bisa kita maju terus, tanpa menyerah. Malah Tuhan Yesus bersegalanya menjadi kehidupan kita. Ini mana yang berjuang. Berilah kesehatan, merupakan kerjasama yang luar biasa dengan kita. Perlu namanya berjuang. Dari itu diri kita sendiri, kita berjuang untuk orang lain yang bersama. Ini perlu pertolongan. Dan selanjutnya kita perlu namanya pengorbanan. Pengorbanan untuk menyakitkan. Mulai dari seorang ini, Allah akan mendatangkan terobosan. Allah akan mendatangkan mujizat yang selanjutnya menuju pertobatan. Dan Tuhan berkenan, kebicaraan tidak terang dari kita. Kita bisa mujizat, namanya pertobatan. Dan kita namanya iman. Kita melangkah lagi ya. Kita mengalami